Kembali saya akan ke narasumber saya di studio. Tadi kita bicara soal Jawa Barat. Mas Burhan, kalau kita bicara Jawa Barat, kan surveinya nggak terlalu jauh ya. Padahal kan dulu ini selain DKI, Jawa Tengah itu juga salah satu daerah provinsi gitu yang kompetisinya sengit banget gitu. Ada PKS kan dikatakan basisnya PKS gitu. Tapi bagaimana, apa yang berubah di Jawa Barat hari ini? Ya, ini pertanyaan menarik itu, Afi. Jawa Barat selama ini dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kompetisi elektoral paling sengit. Tidak pernah gubernur terpilih di Jawa Barat itu memperoleh 40%. Misalnya Ridwan Kamil waktu itu diusung oleh Bang Hermawi Taslim, ya 2018 itu unggulnya pun cuma 33%. Ahmad Heriawan periode pertama 32%, periode kedua 31%. Jadi sangat sengit ya pertarungan di Jawa Barat. Ini rekor pertama. Seorang calon gubernur unggul dengan perolehan 60% lebih. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, pertama adalah terjadi ketimpangan popularitas antara Deddy Mulyadi versus rival-rivalnya. Misalnya Ahmad Saihu, itu sampai 2 minggu sebelum pemilu hari ini, itu popularitasnya hanya 34%. Jadi 2/3 warga Jawa Barat nggak kenal Ahmad Saihu. Dan ini kali pertama juga PKS menggandeng cawagup non-artis. Biasanya artis tuh yang pertama misalnya ada Deddy Miswar, ya kan? Deddy Yusuf waktu itu. Deddy Yusuf, betul. Nah, yang kedua adalah artis idolanya Afi ya, Deddy Miswar sebagai cawagupnya Ahmad Heriawan. Nah, kemudian PD Perjuangan pernah mengusung misalnya Rieke Diah Pitaloka. Nah, kali ini 3 lawannya Deddy Mulyadi itu yang pertama Ahmad Saihu cuma 34% yang kenal. Kemudian Pak JJ Bupati Pangandaran terlalu lokal. Tapi ada Ronald loh, di PDIP ada Ronald juga. Artis juga loh. Betul, tetapi popularitasnya tidak sampai 50% Ronald itu. Kemudian Pak Acep Ruhyat, beliau keluarga besar Cipasung. Di Tasikmalaya mungkin dikenal, Gitalis di Garut mungkin dikenal karena beliau orang asli Garut ya. Tetapi lagi-lagi yang bisa dikenal dari seluruh wilayah di Jawa Barat, dari Pangandaran, dari Priangan Timur, Barat, Pantura, kemudian wilayah kota, sekitar Jabodetabek, ya cuma Deddy Mulyadi. Dan terakhir adalah faktor Prabowo. 2018 Saihu dengan Sudrajat menciptakan kejutan meskipun kalah dengan Ridwan Kamil saat itu karena menumpang isu 2019 ganti presiden di provinsi yang Pak Prabowo menang terus yaitu Jawa Barat. Dan jangan lupa 2 calon ini diusung oleh Gerindra dan PKS. Nah, sekarang Deddy Mulyadi bagian dari partainya Pak Prabowo gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan mengapa Deddy Mulyadi unggul selain tentu saja faktor masih ada kekecewaan dari pendukung Anies. Di Jakarta Anies tidak mendapatkan tiket. Kita punya cross tabulasi pemilih Anies di Jawa Barat yang memilih Saihu itu tidak mayoritas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.